Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu dengan materi saya, yaitu tentang pengenalan fasilitas dan sarpras sekolah kita. Dengan tujuan adalah agar kalian dapat mengetahui dan menemukan fasilitas dan sarpras di sekolah ini dengan mudah dan benar, tanpa mengalami kesulitan apapun. Baiklah, kita mulai dari halaman depan. Sekolah kita ini menghadap ke utara, di mana kamu akan bisa menemukan sebuah taman kecil yang bertuliskan UPTD SMPN 2 Keras, Kecamatan Keras. Nah, sebelum masuk kalian akan menemukan dua pintu gerbang utama, yaitu pintu bagian barat dan pintu bagian timur. Nah, kalian masuk harus melalui pintu gerbang bagian timur. Nah, setelah kalian masuk, kamu akan menemukan sebuah bangunan kecil, yaitu pos satpam, dimana kalian sebelum masuk nanti kamu akan dicek suhu badan kalian dengan menggunakan alat termogan oleh satpam yang ada di situ. Dan di samping satpam, di samping pos satpam kalian menemukan sebuah banner kecil yang bertuliskan "Selamat datang di UPTD SMP Negeri 2 Keras, calon peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022". Nah, masih ke halaman depan, ke barat kalian akan menemukan ruang tamu umum, di mana semua tamu umum nanti harus menunggu di tempat ini. Nah, itu di atasnya ada tulisan besar UPTD SMPN 2 Keras. Dan di depan ruang tamu ada sebuah taman kecil yang mempercantik dan indah suasana yang ada di halaman depan itu. Dan di samping ruang tamu ini ada sebuah tempat informasi, tempat pemasangan banner. Kalian bisa menemukan informasi di banner itu. Baiklah, berikutnya sebelum kalian memasuki tempat di dalam sekolah kita, kalian harus mencuci tangan kalian di tempat cuci yang telah disediakan. Di sini ada beberapa wastafel ya, untuk mencuci tangan kalian agar bersih dari kuman atau penyakit. Oke, berikutnya di sebelah kiri bagian cucian tadi kamu menemukan sebuah bangunan, yaitu ruang lab ya, untuk pelajaran IPA. Nah, sekarang kalian masuk ke bagian dalam. Di situ ada sebuah lapangan yang cukup indah, yaitu lapangan basket ya, dimana kita bisa berolahraga atau melaksanakan kegiatan upacara setiap hari Senin di lapangan ini ya. Baiklah, sekarang kita menuju ke arah timur ya. Nah, di situ ada sebuah ruangan kecil, yaitu ruang OSIS. Nah, cukup kecil tapi sangat bermanfaat. Nah, ini bisa digunakan oleh anggota OSIS untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan OSIS ya. Nah, sebelah timurnya ruang OSIS adalah ruang kelas 7A. Ruang kelas 7A ini menghadap ke selatan ya. Nih, bangunan yang paling timur. Berikutnya di samping kelas 7A, di situ ada kelas 7B. Nah,
ya. Ini juga menghadap ke selatan. Ini di samping kelas 7A, ya. Timurnya ada kelas 7B. Berikutnya ke ruang kelas 7C. Ruang kelas 7C ini menghadap ke utara. Ini berhadapan dengan kelas 7A, ya. Nah, di sebelah timurnya ini ada ruang kelas 7D. Ini juga menghadap ke utara, berhadapan dengan kelas 7B. Kemudian kita menuju ke ruang kelas 7E. Ruang kelas 7E ini adalah bagian bangunan yang paling timur menghadap ke barat, di bagian pojok bagian utara, ya. Dimulai dari kelas 7E ini menghadap ke barat. Nah, di sampingnya atau sebelah selatannya adalah ruang kelas 7F. Ini juga menghadap ke barat. Di sebelah selatannya ruang kelas 7F, ini ada ruang kelas 7G. Ini juga menghadap ke barat, ya. Ruang kelas yang paling ujung untuk kelas 7. Sekarang kita menuju ruang kelas 8. Kita mulai dari ruang kelas 8A. Ruang kelas 8A ini ada di bagian yang paling selatan timur, ya, paling pojok timur selatan. Ini ruang kelas ini menghadap ke utara. Ini adalah ruang kelas 8A. Berikutnya di sebelah baratnya adalah ruang kelas 8B. Ini juga menghadap ke utara. Nah, di depannya ini ada ruang kelas 8C. Ruang kelas 8C ini juga menghadap ke utara. Di sebelah baratnya kelas 8C ini ada ruang kelas 8D, ya. Ini nanti ke barat terus. Sebelah baratnya kelas 8D ini adalah ruang kelas 8E. Yang tepat di depannya ini ada sebuah gazebo, tempat beristirahat para siswa ketika beristirahat. Di sebelah baratnya kelas 8E itu adalah ruang kelas 8F. Ya, ini ruang kelas 8F. Ini menghadap ke lapangan basket bagian yang paling timur. Berikutnya baratnya kita menuju ke ruang kelas 9A. Ruang kelas 9A ini adalah bangunan yang ada di bagian barat menghadap ke timur, ya, menghadap ke lapangan basket. Kemudian ke selatannya, samping selatannya itu adalah ruang kelas 9B. Ini juga menghadap ke lapangan basket. Dan yang paling ujung bagian barat selatan ini adalah ruang kelas 9C. Ini menghadap ke timur, ya. Ini pas menghadap tempat parkir sepeda siswa atau siswi. Kemudian ke ruang kelas 9D. Ruang kelas 9D ini menghadap ke utara.
ya. Ini menghadap ke lapangan basket. Di sebelah timurnya adalah ruang kelas 9E. Dan di timurnya kelas 9E itu adalah ruang kelas 9F. Ini juga menghadap ke utara, menghadap ke lapangan basket. Oke, demikian untuk ruang kelas yang ada di SMPN Negeri 2 Keras. Berikutnya untuk ke ruang atma, bukan aula utama, yaitu sebuah lapangan basket. Selain digunakan untuk upacara bendera tiap hari Senin, bisa juga dipakai untuk kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan pramuka ataupun kegiatan yang lain. Sekarang kita menuju ke ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini adalah menghadap ke selatan, menghadap ke lapangan basket, ya. Nah, di atas ruangan itu ada papan yang tertuliskan nama dari ruangan itu. Di sebelah baratnya ada ruangan tata usaha, di mana semua administrasi sekolah dikerjakan di sini. Di sebelah timurnya ruang kepala sekolah ini ada ruang guru. Ini juga menghadap ke selatan, ya, menghadap ke lapangan basket. Nah, di sebelah timurnya ruang guru ini ada ruang UKS. Sekarang kita menuju ke ruang lab komputer. Nah, ruang lab komputer ini ada di bagian barat menghadap ke timur, ya, di samping ruang tata usaha. Nih, semua kegiatan IT atau komputer dilakukan di ruang komputer ini. Berikutnya ke ruang perpustakaan. Ini di halaman depan, ya, di halaman depan sekolah. Ini menghadap ke timur, di mana kamu bisa meminjam atau membaca segala macam buku, baik buku pelajaran ataupun buku-buku umum. Di sebelah selatan ruang perpustakaan, kamu bisa menemukan koperasi sekolah, di mana kamu bisa membeli berbagai macam alat belajar ataupun makanan ringan ataupun minuman ringan di koperasi sekolah ini. Berikutnya ruang bimbingan konseling. Nah, ini ada di barat, ya, menghadap ke timur, di samping utaranya kelas 9A. Kamu bisa berkonsultasi tentang pelajaran kamu atau masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan sekolah. Berikutnya ke kantin sekolah. Kantin sekolah ini ada di bagian belakang, yaitu di sebelah barat, ya. Ini bangunannya cukup luas dan cukup bersih, tapi sepi, ya, karena ini musim pandemi, di mana kamu nggak boleh datang ke sekolah. Dan di samping kantin sekolah ini ada sebuah gudang, di mana semua barang-barang yang rusak, terutama meja kursi, bisa ditaruh di gudang ini. Dan di samping timurnya gudang, di situ kamu bisa menemukan parkir sepeda. Ini tepatnya di depan ruang kelas 9C. Ya, dimana sepeda kalian bisa kamu taruh, kamu parkir di sini, kecuali sepeda motor itu tidak boleh, ya.
Nah, di sebelah timurnya tempat parkir sepeda, kamu bisa menemukan kamar mandi khusus untuk siswa putra. Ini menghadap ke utara, ya. Sekarang kita menuju kamar mandi putri. Nah, ini ada di bagian barat, di samping ruang komputer, ya. Di selatannya ruang komputer. Ini menghadap ke timur, juga menghadap ke barat, ya. Ini punya dua muka, ya, untuk kamar mandi putri. Dan di sampingnya itu ada sebuah gudang kecil, samping kamar mandi untuk siswa putri. Ini juga kamar mandi putri, tapi menghadap ke barat. Ini juga kamar mandi untuk siswa putri di bagian belakang, ya, bagian yang paling barat menghadap ke timur, ya. Itu tepat di depannya kantin sekolah. Baiklah, kita sekarang menuju ke Sanggar Pramuka. Nah, letak Sanggar Pramuka ini berada tepat di belakang perpustakaan sekolah. Ini menghadap ke timur, ya, atau di samping selatannya masjid sekolah. Tempatnya cukup tersembunyi, tapi biasanya cukup ramai, ya. Berikutnya di samping selatannya itu ada parkir khusus untuk sepeda motor bapak atau ibu guru ataupun karyawan yang lain. Ini tepat berada di belakang ruang komputer. Nah, sekarang kita menuju ke masjid sekolah. Nah, di sana di halaman depan sebelum keluar, kamu bisa menemukan Masjid Baitul Muttaqin. Ini adalah masjid sekolah yang cukup besar. Kamu bisa melaksanakan semua kegiatan agama, kegiatan sosial ataupun kegiatan pendidikan di masjid ini, ya. Nah, sekarang kita menuju ke pintu keluar, yaitu pintu gerbang bagian barat. Nah, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang harus kamu kerjakan dan dikumpulkan. Jawablah pertanyaan ini dengan baik dan benar. Nomor 1, apakah tujuan dari materi ini? Nomor 2, tulisan apakah yang ada di banner di atas tempat cucian tangan di dekat pos satpam itu? 3, di manakah letak Sanggar Pramuka itu? 4, kegiatan apakah yang bisa kita lakukan di masjid sekolah? Dan di manakah letak masjid sekolah itu? 5, di manakah letak kelas 7E itu?